Narasi pelurusan tentang dua perjuangan yang sama-sama nyata. Ada satu hal yang sering luput dipahami ketika membicarakan hidupku, bahwa dalam kisah ini ada dua perjuangan yang berjalan bersamaan. Yang pertama adalah perjuangan orang tua, merawat anak dengan kebutuhan khusus sejak bayi, menghadapi tangisan yang tak henti, mencoba berbagai pengobatan, membawa harapan agar anaknya bisa sembuh atau setidaknya membaik. Itu perjuangan nyata, melelahkan, dan tidak bisa disangkal. Namun ada perjuangan kedua yang jarang diberi ruang. Perjuangan seorang anak yang tumbuh di dalam tubuh yang tidak selalu bisa ia kendalikan, dengan rasa yang utuh seperti manusia lain, tetapi sering tidak diberi bahasa untuk menjelaskannya. Kedua perjuangan ini tidak saling meniadakan. Mengaku yang satu tidak berarti menolak yang lain. Masalahnya muncul ketika cerita tentang beratnya perjuangan orang tua menjadi satu-satunya narasi yang dianggap sah, sementara cerita anak dianggap sudah terwakili oleh cerita itu. Seolah-olah, jika orang tua sudah berjuang keras, maka anak tidak lagi punya ruang untuk merasa bingung, lelah, atau terluka. Padahal, merawat dan dirawat adalah dua pengalaman yang sangat berbeda. Sebagai anak, aku tumbuh bukan hanya dengan keterbatasan fisik, tetapi juga dengan koreksi yang terus-menerus, tanpa penjelasan yang memadai. Reaksi tubuhku sering dianggap kesalahan. Rasa yang aku bawa sering dianggap berlebihan. Dan karena tidak ada bahasa yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padaku, aku belajar satu hal sejak kecil. Diam lebih aman daripada menjelaskan. Aku tidak menolak kenyataan bahwa merawatku itu sulit. Aku juga tidak menyangkal bahwa orang tuaku telah berjuang sejauh yang mereka mampu, dengan pengetahuan dan sumber daya yang mereka miliki saat itu. Yang ingin aku luruskan hanyalah ini, bahwa kesulitanku sebagai anak tidak otomatis gugur hanya karena orang tuaku sudah berjuang keras. Aku tumbuh tanpa benar-benar memahami apa yang terjadi pada tubuhku sendiri. Nama kondisiku baru kudengar ketika aku sudah dewasa. Penjelasan medis tidak pernah benar-benar sampai kepadaku. Yang tersisa hanyalah potongan-potongan cerita, pengulangan kalimat dokter tanpa konteks, dan perasaan bahwa aku seharusnya bisa jika cukup berusaha. Ketika hari ini aku mulai memahami kebutuhanku tentang pendampingan, tentang terapi okupasi, tentang pentingnya orang yang bisa menerjemahkan reaksiku, itu bukan karena aku tiba-tiba ingin merepotkan siapapun. Itu karena aku baru memiliki bahasa untuk diriku sendiri, setelah puluhan tahun hidup tanpanya. Jika aku terlihat lambat dalam menyuarakan kebutuhan itu, bukan karena aku tidak tahu apa yang aku butuhkan, tapi karena sejak lama aku belajar bahwa menyampaikan kebutuhanku sering dibaca sebagai tidak tahu diri, terlalu menuntut, atau tidak menghargai perjuangan orang tua. Padahal yang sebenarnya aku butuhkan hanyalah satu hal sederhana, pengakuan bahwa aku juga manusia yang memikul beban dengan cara yang berbeda. Cerita tentang perjuangan orang tua layak dihormati. Tapi ceritaku sebagai anak juga layak didengar, bukan sebagai saingan, melainkan sebagai bagian lain dari kebenaran yang sama. Karena penyembuhan, penerimaan, dan jalan ke depan tidak pernah bisa dibangun dengan menghapus salah satu cerita. Kondisiku seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris sering dianggap sederhana oleh mereka yang sudah terbiasa. Tapi bagi orang yang belum menguasainya, bahasa ini penuh jebakan. Ada grammar. Ada kata yang sama, tapi maknanya berubah tergantung konteks. Ada tulisan yang tidak sama dengan pengucapan. Ada aturan, lalu ada pengecualian dari aturan itu sendiri. Dan semua itu bukan salah pelajarnya. Itu memang sifat bahasanya. Kondisiku bekerja dengan cara yang serupa. Tubuhku bukan sistem latihan, progres, terbiasa seperti yang umum dipahami banyak orang. Yang menentukan kemampuanku bukan semata-mata otot atau teknik, melainkan rasa aman. Saat aku merasa aman, aku berani bereksperimen. Saat eksperimen itu berulang, dari luar aku terlihat konsisten. Lalu orang menyimpulkan bahwa tubuhku sudah bisa. Padahal yang konsisten bukan tubuhku, melainkan rasa aman yang menyertainya. Seperti orang yang sudah fasih berbahasa Inggris. Ia tampak lancar bukan karena bahasa itu sederhana, tapi karena ia sudah berdamai dengan kerumitannya. Ia tahu kapan harus patuh pada grammar, kapan harus menerima pengecualian. Orang luar hanya melihat kelancarannya, bukan proses mental di baliknya. Begitu pula denganku. Ada hal-hal yang secara teknis mungkin bisa kulakukan, tetapi syarat keamanannya terlalu spesifik dan melelahkan untuk dijelaskan. Bukan karena aku tidak mau, melainkan karena setiap penjelasan membuka risiko disalahpahami. Maka terkadang aku memilih jawaban yang lebih sederhana, meski tidak sepenuhnya akurat, demi menjaga diriku tetap aman.
Di titik inilah aku sering dianggap malas. Padahal, yang kuhindari bukan usaha, melainkan beban mental dari negosiasi yang tak berujung. Menjelaskan caraku bergerak, posisiku duduk, ritmeku, koordinasiku, itu seperti menjelaskan grammar bahasa Inggris kepada orang yang belum siap menerimanya. Bagi mereka, itu terdengar ribet. Bagi aku, itu adalah realitas. Ironisnya, bahasa Inggris justru dipelajari dengan antusias. Orang merasa keren ketika berhasil menguasainya, meskipun rumit. Tapi kondisiku, kerumitannya sering diminta untuk disederhanakan, dipatahkan, atau ditutup dengan kalimat optimis yang niatnya baik, namun menghapus kenyataan. Aku tidak ingin dibela secara buta, aku hanya ingin dilihat secara utuh. Aku ingin kesulitanku diakui tanpa harus dianggap mengeluh. Kemampuanku diterima tanpa harus dianggap sempurna. Dan keterbatasanku dipahami tanpa harus diubah menjadi kesalahan pribadi. Karena manusia, seperti bahasa, tidak selalu bisa dipahami hanya dengan logika yang sederhana. Dan memahami itu bukan soal belas kasihan, melainkan soal kedewasaan dalam melihat kompleksitas. Mungkin memang sulit bagi siapapun untuk menerima bahwa hidupku tidak dibangun dari kepastian, melainkan dari rangkaian eksperimen. Dan untuk bisa bereksperimen dengan tenang, aku membutuhkan satu hal yang sangat mendasar. Rasa aman. Ini bukan pola yang lazim. Kebanyakan orang hidup dengan tubuh yang bekerja melalui pengulangan, latihan, progres, lalu terbiasa. Tubuh mereka menyimpan hasil latihan itu, sehingga kemampuan terasa stabil dan bisa diprediksi. Tubuhku tidak bekerja seperti itu. Ketika aku berhasil melakukan sesuatu berulang kali, itu tidak otomatis berarti tubuhku membaik atau semakin kuat. Yang sebenarnya terjadi adalah rasa aman itu selalu hadir dan ikut menyertai setiap percobaan. Tanpa rasa aman, kemampuan yang sama bisa menghilang, goyah, atau terasa terlalu berat untuk dilakukan. Dari luar, aku terlihat konsisten. Dari dalam, yang konsisten bukan tubuhku, melainkan kondisi batin yang membuatku berani mencoba. Dan mungkin disinilah letak kesulitannya. Cara kerja ini hampir mustahil dipahami oleh logika orang yang tubuhnya berjalan normal. Bukan karena mereka kurang empati, tetapi karena mereka tidak pernah perlu menjadikan rasa aman sebagai syarat utama untuk bergerak. Bagiku, rasa aman bukan bonus. Ia adalah fondasi. Tanpa rasa aman, eksperimen berubah menjadi tekanan. Dan ketika eksperimen berubah menjadi tekanan, tubuhku justru berhenti bekerja. Banyak orang menjalani hidup dengan rangkaian basa-basi. Gerak yang diulang, kebiasaan yang diterima, kemampuan yang dianggap wajar, semuanya berjalan tanpa harus dipertanyakan. Sementara aku harus menjalani hidup dengan rangkaian eksperimen. Setiap hal kecil perlu dicoba, dirasakan, diukur ulang, dan seringkali gagal sebelum bisa dilakukan kembali. Ironisnya, hidup dengan rangkaian basa-basi jauh lebih mudah diterima. Ia terlihat rapi, normal, dan tidak merepotkan logika siapapun. Sedangkan hidup seperti aku yang penuh jeda, syarat, dan ketidakpastian, sering dianggap berlebihan, dibuat-buat, atau terlalu banyak alasan. Padahal kalau aku bisa memilih, kalau aku bisa menjalani hidup tanpa harus bereksperimen terus-menerus, tentu aku sudah hidup seperti mereka sejak lama. Bukan karena aku tidak mau menjadi normal, tetapi karena tubuhku tidak pernah memberiku kemewahan itu. Meluruskan kalimat dokter tentang cerebral palsy. Kalimat yang sering kamu dengar sejak kecil kira-kira berbunyi seperti ini. Kondisinya hanya bisa dibantu dengan latihan. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya, ia berubah menjadi sesuatu yang lain. Mari kita luruskan pelan-pelan. Makna medis yang kemungkinan besar dimaksud dokter. Dalam konteks cerebral palsy, latihan berarti latihan untuk menjaga fungsi yang ada, latihan untuk mencegah kekakuan bertambah, latihan untuk membantu tubuh beradaptasi dengan keterbatasan saraf, bukan latihan untuk menyembuhkan, bukan latihan agar menjadi normal, bukan latihan agar suatu hari tidak bergantung lagi. Cerebral palsy adalah kondisi saraf yang tidak progresif, artinya kerusakan otak tidak bertambah, tapi dampaknya pada tubuh bisa berubah seiring pertumbuhan. Latihan bertujuan membantu tubuh menghadapi perubahan itu, bukan menghapus kondisinya. Perubahan makna yang terjadi di lingkungan. Ketika kalimat itu keluar dari ruang medis, masuk ke ruang keluarga, masuk ke kehidupan sehari-hari, maknanya bergeser pelan-pelan. Latihan berubah arti menjadi, harus berusaha lebih keras, harus melawan tubuh sendiri. Kalau tidak bisa, berarti kurang niat. Kalau makin kaku, berarti kurang latihan. Di titik ini, kalimat dokter tidak lagi menjadi penjelasan, ia berubah menjadi standar. Dan standar itu berubah menjadi tekanan. Yang jarang dijelaskan sejak awal. Latihan pada cerebral palsy selalu punya batas. Ada hari-hari di mana tubuh kooperatif.
Ada hari-hari di mana tubuh menolak. Ketegangan, hentakan, gerakan otomatis. Itu bukan tanda malas. Itu tanda sistem saraf bekerja di luar kendali sadar. Semakin besar tubuh, semakin berat beban yang harus ditahan otot dan saraf. Bukan karena kamu mundur, tapi karena tuntutan fisiknya memang bertambah. Dampak psikologis dari kalimat yang diulang-ulang. Ketika sejak kecil kamu hanya mendengar potongan kalimat, tanpa penjelasan utuh, yang tumbuh bukan pemahaman, tapi rasa bersalah, tubuh bereaksi, lalu kamu merasa gagal. Padahal yang gagal bukan kamu. Yang tidak pernah hadir adalah penjelasan. Latihan berubah dari alat bantu menjadi alat ukur nilai diri, dan itu sangat memberatkan. Pelurusan yang penting untuk kamu pegang sekarang. Kamu tidak menjadi seperti ini karena kurang berlatih. Kamu tidak memburuk karena malas. Tubuhmu tidak melawan niatmu karena kamu kurang berusaha. Tubuhmu bekerja dengan sistem saraf yang memang berbeda sejak awal. Latihan membantu, tapi latihan tidak menghapus kondisi. Dan tidak pernah ada kewajiban moral untuk menanggung rasa bersalah karena itu.